Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan dan menjelaskan informasi penting pada teks. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks secara teliti dan cermat. Menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik teks tersebut. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi pada teks adalah: yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Yang kedua, di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa pada teks. Yang ketiga, kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu. Waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Yang keempat, kata tanya siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan yang terjadi pada peristiwa dalam teks. Terakhir ada kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa yang ada dalam teks. Nah, sekarang coba kita baca teks yang ada di layar. Katak sang hewan amfibi. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas dari katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang, sampai-sampai salah satu gaya renang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir meloncat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat meloncat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temukan saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temukan di sawah. Hal ini disebabkan katak menyukai tempat-tempat yang berair. Meskipun katak menyukai air, katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat ini disebut dengan amfibi. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir, sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernapasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Hal inilah yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Nah, setelah kita membaca teks dengan teliti dan cermat, kita juga dapat mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan tadi ke dalam sebuah bagan atau peta pikiran. Kita buat pertanyaannya. Yang pertama tadi kata tanya apa. Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Kemudian, di mana tempat hidup hewan tersebut? Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi?
Mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi? Bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Nah, setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk bagan, selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang ada pada bagan. Apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks? Jawabannya katak. Di mana tempat hidup hewan tersebut? Di sungai dan sawah. Kapan hewan tersebut biasanya muncul? Saat hujan. Siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Jawabannya para ilmuwan. Mengapa hewan tersebut digolongkan dalam kelompok hewan amfibi? Karena dapat hidup di darat dan air. Bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Saat berbentuk berudu, bernafas menggunakan insang. Ketika menjadi katak dewasa, bernafas dengan paru-paru. Nah, setelah kita mempunyai jawaban dari pertanyaan pada bagan, kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya, katak dapat hidup di sawah dan sungai. Katak biasanya muncul saat hujan. Para ilmuwan menggolongkan katak ke dalam kelompok hewan amfibi. Katak digolongkan ke dalam hewan amfibi karena dapat hidup di dua tempat, yaitu darat dan air. Saat berbentuk berudu, bernapas dengan insang. Ketika menjadi katak, bernapas dengan paru-paru. Nah, itu tadi cara untuk mencari informasi penting yang ada pada teks. Cukup sekian, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.